kayak tiga ya. Ini aku proses lenyuntak iki ora bareng-bareng. Ya bukain satu-satu. Bukai. Kita isi di sini 4 botol. Nanti buat tambahan 2. Empat botol. Bakteri nggih. Ini molase. Terus bakterinya kita kasih. Kalau kita menggunakan Star Bio atau Star Deck, itu bubuk yang bisa mengkristalkan letong, hanya membuat letong itu kering dan hancur, tetapi tidak mampu Mematikan. menyuburkan, karena ini kurang benda mati bukan benda hidup. Dan ini keingon-ingon jenis bakteri. Ini bakteri ini moretan. Terbuat dari apa itu? Setan kelor. Terbuat saking semen. Kebak, Pak. Piring ganjelan kelor diangkat ya diganjel. Bae. Dulu yang disebut baksil nih, dari rumahnya orang kayak baksil toh. Nah karena baksil itu sekarang udah nggak ada karena terpapar oleh limbah residu kimia pada mati. Nah baksil ini kita hidupkan kembali. Namanya moretan baksil. Makanya ini mikrobakter moretan atau M213. Nanti jika mencari bakteri apa yang dipakai adalah bakteri moretan atau M213. Nah bakteri ini makanannya air gula. Kalau ada gula gini bakteri bisa berkembang. Kita bikin biang dulu di sini ya, nanti bisa dikembangkan. Nah terus ini buat tambahan konsumsi bakteri juga, karena ini fermentasi dari susu. Tuh. Buat pupuk cair juga bagus. Susu Boyolali. Susu salaran. Lah ini sing dingge nyehatke bakteri ini saking rempah-rempah. Kunir, jahe, laos, kencur, lempuyang. Ini namanya suplemen. Tur nggih baune dadi mboten mboten bacin lah, baune mulai segar. Ini Parmin mau. Kang Wagi masuk malam. Kuncinya membuat pupuk padat organik atau pupuk hayati adalah peran di mikroorganisme yang disebut bakteri pengurai. Bakteri di dunia ini ada 2 jenis, pengurai dan pengikat. Masing-masing mempunyai turunan, bahkan ribuan jenis, ribuan nama. Tapi fungsinya hanya 2, yang satu mengurai, satu mengikat. Nah harapannya nanti kanggo jenengan sebagai petani, setiap kali mencari bakteri, apapun jenisnya monggo, nggak harus beli ke saya. Tetapi tanya, saya butuh bakteri yang pengurai, bukan pengikat. Kalau bakteri itu salah aplikasi, ternyata yang pengikat kita pakai untuk membuat pupuk, pupuk kita bukan jadi tapi malah tambah parah. Contoh umpamanya pun ditebari dengan gamping, itu malah mengikat. Kayak lapisan kulit letong tidak bisa kebuka, justru malah makin tebal. Ngaten nggih. Maka tatkala diaplikasikan ke lahan, lahan kita semakin keras. Maka kita harus mencari bakteri-bakteri yang sifatnya mengurai, bukan mengikat. Letong kulitnya kandel. Kandel. Bisa nggo kendang. Tahap keempat adalah pencampuran komposisi atau bahan. Yang paling mendominasi adalah letong atau feses. Feses perso. Nggih. Letong. Teleke makhluk hidup itu jenenge feses. Jadi semua jenis kotoran makhluk hidup itu feses, gitu. Karena ini dari letong ya kita anggap ini letong. Letongnya ini yang 60% yang mendominasi. Ini nanti untuk kebutuhan buah, kandungan fosfatnya yang paling tinggi adalah di letong. Nah terus tanaman itu juga butuh zat hijau daun. Kalau di kimia urea itu. Karena kita juga menghindari dari kimia, maka zat hijau daun kita ganti dengan karbon atau C organik. Basa kerane ngendikane Gusti Aning. Ini jane bahasa aku lebu. Nah, maka perlu kita kasih lebu atau awu.
kebutuhan awu ini nggak boleh lebih dari 15%. Karena ini hanya berfungsi untuk hijau daun aja. Karbon. Bener ini. Nek kokean menggunakan karbon ini atau lebu ini justru tanah kita jadi keras. Dolomit. Dolomit ini fungsinya karena ini di musim penghujan untuk membantu mengurangi keasaman. Tatkala tanah kita itu kebacekan, asem-asem, terlalu banyak air, itu biar asamnya itu nggak terlalu tinggi, biar hilang, itu harus ada peran dolomit ini. Nah, dolomit juga perlu diberikan dalam pupuk. Gamping. Senes deh. Dolomit deh. Nek gamping itu jadi mas gandum itu. Wah, dikai Dari terjadinya jamur. Jadi ini praktek karo teori juga.